Halo, nama saya Erika Dayani Jamora dengan NIM 71830520054, akuntansi A 2018, mahasiswa Universitas Negeri Medan. Berikut adalah video pembelajaran dari saya. Dalam video pembelajaran ini yang berjudul Anggaran Penjualan pada materi kedua, mata kuliah penganggaran perusahaan. Dalam anggaran penjualan ini, ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, peramalan penjualan. Yang kedua, metode-metode peramalan penjualan. Yang ketiga, pengertian anggaran penjualan. Yang keempat, tujuan penyusunan anggaran penjualan. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan pertama, peramalan penjualan. Menurut M. Navarin tahun 2004 menyatakan bahwa peramalan penjualan adalah perkiraan penjualan pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Sedangkan pengertian peramalan penjualan menurut Wells, Hilton, dan Garden tahun 2000 yaitu ramalan atau forecast bukan merupakan rencana, melainkan suatu pernyataan dan atau penaksiran terukur dari keadaan di masa datang tentang pokok tertentu. Misalnya, pendapatan penjualan berdasarkan satu atau lebih asumsi yang jelas. Dari dua pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa peramalan penjualan adalah perkiraan penjualan yang akan datang untuk usaha atau produk perusahaan, di mana dalam pembuatan ramalan ini dibutuhkan penaksiran-penaksiran, khususnya penaksiran mengenai jumlah produk yang diperkirakan akan mampu dijual, beserta harga jualnya, yang tentunya masing-masing produk dikaitkan dengan jenis produknya yang akan dijual. Dengan demikian, keakuratan peramalan penjualan akan sangat berpengaruh terhadap ketepatan keseluruhan anggaran. Slide selanjutnya, pokok pembahasan kedua, metode-metode peramalan penjualan. Adapun metode peramalan ini terdiri dari dua. Yang pertama, metode kuantitatif, dan yang kedua kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menganalisis kondisi objektif dengan apa adanya atau peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat bergantung pada orang yang menyusunnya. Peramalan kualitatif memanfaatkan faktor-faktor penting seperti intuisi, pendapat, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan. Metode ini meliputi metode Delphi, metode nominal group, survei pasar, dan analisis historical, analogi, and life cycle. Lalu pada metode kedua itu adalah metode kuantitatif. Pada metode kuantitatif ini dibagi dua, menjadi metode kausal dan metode time series. Pada metode kausal ini adalah peramalan yang didasarkan kepada hubungan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya, tetapi bukan waktu. Untuk metode time series ini adalah metode yang dipergunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Metode time series ini terdiri dari 3. Yang pertama, rata-rata bergerak. Yang kedua, penghalusan eksponensial. Dan yang ketiga, proyeksi tren. Berikut penjelasan dari rata-rata bergerak, penghalusan eksponensial, dan proyeksi tren. Rata-rata bergerak atau moving average. Rata-rata bergerak sederhana atau yang disebut dengan simple moving average bermanfaat jika diasumsikan bahwa permintaan pasar tetap stabil. Sedangkan rata-rata bergerak tertimbang atau weak moving average apabila ada pola atau tren yang dapat dideteksi. Timbangan bisa digunakan untuk menempatkan lebih banyak tekanan pada nilai baru. Yang kedua, penghalusan eksponensial atau exponential smoothing. Metode peramalan dengan menambahkan parameter alpha dalam modelnya untuk mengurangi
faktor kerandoman, istilah eksponensial dalam metode ini berasal dari pembobotan atau timbangan. Faktor penghalusan dari periode-periode sebelumnya yang berbentuk eksponensial. Penjelasan untuk proyeksi tren atau trend projection. Metode proyeksi tren dengan regresi merupakan metode yang digunakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Metode ini merupakan garis tren untuk persamaan matematis. Lalu ada metode kausal atau causal explanatory model. Pada metode kausal ini terdiri dari analisis deret untuk regresi sederhana dan analisis deret untuk sederhana non-linear. Untuk menjelaskan hubungan kedua metode ini, kita dapat dinotasi secara matematis seperti berikut. Y sama dengan H ditambah Bx, di mana A dan B merupakan parameter yang harus dicari. Berikutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, pengertian anggaran penjualan. Menurut M. Munandar tahun 2001, pengertian anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan serta tempat penjualannya. Sedangkan menurut Mukijah tahun 2000 menyatakan bahwa anggaran penjualan adalah suatu perkiraan yang layak tentang volume penjualan yang diharapkan. Dari pengertian di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya anggaran itu merupakan sebuah rencana yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif pada periode tertentu yang biasanya dinyatakan dalam periode tahun. Berikutnya, pokok pembahasan yang keempat, tujuan penyusunan anggaran penjualan. Menurut M. Munandar tahun 2001, anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat koordinasi kerja, dan yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Karena itu, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran lain di perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Menurut M. Nafarin tahun 2004, mengemukakan bahwa penyusunan anggaran dipengaruhi oleh yang pertama faktor pemasaran, yang kedua faktor keuangan, yang ketiga faktor ekonomis, yang keempat faktor teknis, dan yang kelima faktor lainnya. Adapun penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan yaitu yang pertama faktor pemasaran, luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional. Keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Yang kedua, faktor keuangan, apakah model kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk beli bahan baku, bayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor teknis, apakah kapasitas terpasang seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan? Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah didapat dan murah biayanya? Yang keempat, faktor ekonomis. Apakah dengan meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau malah sebaliknya? Yang kelima itu faktor lainnya. Apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah? Apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah? Sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan? Berikut adalah kesimpulan dari video pembelajaran ini, di mana anggaran penjualan digunakan itu untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan, untuk memasukkan kebijakan manajemen ke dalam
proses perencanaan, untuk memberikan informasi dari rencana laba, dan untuk memudahkan pengendalian manajemen dalam kegiatan penjualan. Tujuan penyusunan anggaran penjualan ini untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang akan dialami pada masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Sekianlah video pembelajaran dari saya. Apabila saya salah kata, mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih.